Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Bertemu lagi dengan saya, Rika Endah Nur Hidayah, untuk program video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama melihat serangkaian soal yang merupakan tes atau angket untuk melihat kecenderungan seperti apa gaya belajar kita selama ini. Tidak ada satu gaya belajar yang baik daripada yang lain, namun tidak ada salahnya juga kita mencoba untuk mengetahui. Dan setelah kita mengetahui, tentu kita bisa melakukan apa hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan cara belajar kita demi hasil yang lebih baik tentunya. Ikutin ya. Tujuan dari angket atau tes ini adalah untuk mengidentifikasi kecenderungan gaya belajar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mulai, jumlah soal ada 36 dengan pilihan sering, kadang, dan jarang. Jarang artinya lebih sedikit dilakukan dibanding dengan kadang. Tontonlah secara utuh agar tidak ada soal yang terlewat. Oleh karena itu, diperlukan konsentrasi. Silakan like dan subscribe. Boleh di-share bila dirasa bermanfaat. Untuk mempermudah pekerjaan kita, agar jangan ada jawaban yang terlewatkan, maka kolom berikut bisa membantu. Jadi buat masing-masing ada 3. Yang pertama untuk soal 1-12, yang kedua 13-24, dan yang ketiga 25-36. Dengan demikian, pastikan tidak akan ada soal terlewat. Nomor 1. Saya rapi dan teratur. Nomor 2. Saya berbicara dengan cepat. Nomor 3. Saya berencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Nomor 4. Saya pengeja yang baik dan dapat membayangkan kata-kata dalam pikiran. Nomor 5. Saya lebih mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Nomor 6. Saya menghafal dengan cara melihat atau membaca. Tujuh, saya sulit mengingat perintah lisan, kecuali jika dituliskan dan sering meminta orang mengulang ucapannya. 8. Saya lebih suka membaca daripada dibacakan. 9. Saya suka mencoret-coret selama
menelpon, atau menghadiri rapat. 10. Saya lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. 11. Saya lebih menyukai pameran seni lukis daripada menonton konser musik. 12. Saya mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi sulit memilih kata yang tepat. 13. Saya berbicara kepada diri sendiri saat bekerja. Nomor 14. Saya mudah terganggu oleh keributan. 15. Saya menggerakkan bibir atau melafalkan kata saat membaca. 16. Saya lebih menyukai membaca keras-keras dan mendengarkan. 17. Saya dapat mengulang dan menirukan nada, perubahan, dan warna suara. 18. Saya merasa menulis itu sulit, tetapi pandai bercerita. Nomor 19. Saya berbicara dengan pola berirama. Nomor 20. Saya adalah pembicara yang fasih. 21. Saya lebih menyukai musik daripada lukisan atau kerajinan. 22. Saya belajar melalui mendengar dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. 23. Saya suka berdiskusi, berbicara, dan menjelaskan panjang lebar. 24. Saya merasa lebih baik mengeja keras-keras daripada menuliskannya. 25. Saya berbicara dengan jeda agak lambat. 26.
6. Saya menyentuh orang untuk mendapatkan perhatiannya saat berbicara. 27. Saya berdiri dekat-dekat saat berbicara dengan seseorang. 28. Saya menyukai aktivitas fisik dan banyak bergerak. 29. Saya belajar melalui manipulasi dan praktik. 30. Saya menghafal dengan berjalan-jalan dan melihat. 31. Saya menggunakan jari untuk menunjuk saat membaca. Nomor 32. Saya banyak menggunakan isyarat tubuh. 33. Saya tidak bisa duduk tenang untuk waktu yang lama. 34. Saya membuat keputusan berdasarkan perasaan. 35. Saya mengetuk-ngetuk pena atau benda, jari, atau kaki pada saat mendengarkan. Nomor 36. Saya meluangkan waktu untuk berolahraga dan berkegiatan fisik lainnya. Baiklah, 30 soal sudah kita lalui bersama. Cek kembali untuk memastikan tidak ada soal yang terlewat. Bila ada yang terlewat, silakan boleh tonton ulang video pada bagian-bagian tersebut. Nah, sekarang mari kita konversi hitungannya. Bagaimana caranya agar kita mengetahui sebetulnya saya gaya belajar atau tipe belajarnya cenderung yang mana? Apakah visual, auditori, atau kinestetik? Baiklah, berikut cara konversi atau penilaiannya. Dari 36 soal yang ada, itu dibagi menjadi 3 kelompok. Pertanyaan nomor 1 sampai 12 itu untuk gaya belajar visual. Pernyataan nomor 13 sampai 24 untuk gaya belajar auditori dan 25 sampai 36 untuk gaya belajar kinestetik. Nah, sekarang lihat kembali kolom di slide sebelumnya. Berapakah jumlah tanda centang atau tanda checklist pada setiap kolom? Kemudian kita kalikan.
Bila berada di kolom sering, maka dikalikan dengan 2. Bila berada di kolom kadang-kadang, dikalikan dengan 1. Sedangkan bila di kolom jarang, itu nilainya 0. Hasil pengalian untuk setiap gaya belajar, silakan masukkan ke dalam tabel tadi, lalu dijumlahkan. Perhatikan dari ketiga kelompok besar, manakah yang memiliki jumlah paling tinggi. Bila kelompok visual yang paling tinggi, maka kecenderungan gaya belajar kita adalah visual. Bila kelompok auditori yang paling tinggi, maka kecenderungannya kita adalah bertipe auditori. Dan sama untuk kolom yang terakhir, yaitu kinestetik. Apabila di kolom tersebut kita memiliki nilai tertinggi, maka kecenderungan belajar kita adalah kinestetik. Seandainya sama atau 2 dari 3 memiliki nilai yang sama, bisa saja. Artinya, kita memiliki ketiga karakter tersebut. Yang perlu diingat, ini adalah sebuah kecenderungan, bukan harga mati. Karena kebiasaan dan lingkungan bisa menggeser, membuat cara belajar atau tipe belajar kita menjadi berubah dari biasanya. Oke, demikianlah penghitungan kita tentang gaya belajar. Sampai bertemu lagi di video yang lain.